Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dadian Mawarid dengan NIM V10251 dari kelas A D3 Perpustakaan. Di sini saya akan jelaskan tentang rangkuman materi pengantar teknologi informasi. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk melihatkan video berikut ini. Terima kasih telah menyaksikannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses mengirimkan data secara elektronis. Teknologi informasi sendiri bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan efisiensi. Nah, lanjut peranan teknologi informasi. Di sini peranan teknologi informasi sendiri untuk menggantikan peranan manusia atau otomasi. Yang kedua, restrukturisasi peran manusia. Yang ketiga, memperkuat peran manusia. Nah, adapun karakteristik teknologi informasi. Yang pertama, tersedianya keluasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat melayani kebutuhan manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, kemungkinan mengkombinasikan teknologi informasi, metode, dan sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai bentuk baru transfer komunikasi telah memungkinkan dengan kombinasi tersebut. Yang ketiga, kecenderungan ke arah desentralisasi individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Terus, perkembangan dan sejarah teknologi informasi. Nah, pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi, terjadi manusia mulai menetap tidak nomaden. Terus yang kedua, ditemukan dan diterapkannya cara bercocok tanam. Nah, lanjut pada gelombang kedua, pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai 970 dikembangkannya mesin pengganti tenaga manusia dan hewan. Dan berkembangnya sektor kehidupan baru, bisnis, transportasi, dan pendidikan. Nah, lanjut pada tahun 1979 sampai 2000, adanya penggunaan renewable energy, proses produksi massal, kecenderungan konsumen, juga sekaligus menjadi produsen dan sebaliknya. Teknologi komunikasi transportasi mendorong deurbanisasi. Kemudian masuk ke ruang lingkup teknologi informasi. Nah, teknologi input, ruang lingkup teknologi ini ada berbagai macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada teknologi input atau teknologi masuk. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contohnya barcode scanner, keyboard. Terus teknologi output atau keluaran. Teknologi keluaran merupakan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk digital atau tercetak. Contohnya monitor, printer. Terus yang ketiga ada perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Contohnya itu Microsoft Word. Terus yang keempat ada teknologi penyimpanan atau storage. Segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh tab, hard disk, flash disk, kaset gitu. Yang kelima ada teknologi komunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Contohnya internet dan ATM. Dan yang terakhir, yang keenam,
mesin pemroses. Mesin pemroses adalah teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program yang biasanya berupa memori dan mengeksekusi perangkat. Nah, biasanya program itu CPU. Terus lanjut ke materi selanjutnya ada bentuk baru media komunikasi atau new media. Adanya beberapa jenis media dan teknologi yang kemudian menghasilkan bentuk baru. Nah, di sini macam-macam bentuk baru new media adalah yang pertama self-driving car, terus drone, ada digital money atau uang digital, dan channel TV berlangganan. Nah, contohnya itu kayak Netflix, Hook, atau iFlix. Terus yang terakhir ada video call, video conference yang biasanya yang sedang kita terapkan saat ini adalah Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Terus karakteristik dan manfaat media baru. Karakteristiknya itu transformasi digital, hypertext, interaktif, simulasi, virtual, dan jaringan. Manfaatnya sendiri adalah mempermudah mengakses informasi, membantu pekerjaan lebih cepat, dapat menghubungkan satu individu dengan yang lainnya, ya seperti telepon gitulah. Terus yang keempat ada tempat bisnis. Terus yang kelima, membuat seseorang dapat merasakan sesuatu seperti di dunia nyata. Terus tawaran teknologi informasi itu yang pertama, menghapus proses yang tidak perlu. Biasanya untuk mengurangi pengecekan, perhitungan, seperti itu. Terus yang kedua ada penyederhanaan. Biasanya untuk menyederhanakan birokrasi agar tidak terjadinya terbelit-belit dalam pemrosesan. Terus yang ketiga ada integrasi data, yaitu memudahkan dalam kontrol dan menghindari kerancuan data. Terus yang keempat ada otomasi, yaitu memungkinkan data diproses secara otomatis hingga dapat diakses. Terus yang kelima ada kemudahan akses. Teknologi memungkinkan informasi diakses dengan berbagai gadget atau layanan yang ada yang terhubung dengan internet sehingga lebih terjangkau dan bisa digunakan kapan saja. Terus adapun ruang lingkupnya tawaran teknologi informasi adalah yang pertama library housekeeping. Biasanya library housekeeping adalah penerapan sistem terpadu yang terdiri dari penggandaan, pengatalogan, sirkulasi, atau biasa kita sebut OPAC atau Online Public Access Catalog, dan peminjaman antar perpustakaan atau interlibrary loan. Yang kedua, information retrieval. Temu kembali informasi dengan sarana elektronik, biasanya menggunakan database, terus CD-ROM atau kaset, terus internet. Terus yang ketiga, ada general purpose. Yang pertama, word processing, pengolahan kata. Terus spreadsheet, pengolah angka dan data. Terus grafik untuk presentasi statistik. Terus desktop publish untuk penerbitan dan percintaan profesional. Terus yang terakhir email. Nah, lanjutan dari general purpose tadi ada library networking. Tujuannya untuk mengembangkan jaringan perpustakaan guna melakukan aktivitas peminjaman dan administrasi perpustakaan dengan tipe jangkauan lokal atau LAN, Local Area Networking, dan global internet. Nah, di sini lanjut ke masyarakat informasi. Di sini saya juga akan memaparkan video terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat informasi.
setelah kalian melihat video tersebut ya. Nah, dimulai dari informasi. Informasi sendiri terbagi menjadi 3 hal, yaitu informasi sebagai suatu proses, yaitu kegiatan-kegiatan kita itu kita mendapatkan informasi. Terus yang kedua ada informasi sebagai pengetahuan. Nah, di sini informasi mengacu kepada dunia entitas yang tak terhingga, yang tak dapat disentuh, atau sesuatu yang abstrak. Nah, sebagai sesuatu yang abstrak, informasi dilihat dari makna yang terkandung dalam keseluruhan medium yang digunakan, yaitu isi informasi tersebut. Terus kemudian dapat diartikan secara berbeda antara si pengirim dan si penerima. Nah, jadi antara yang memberi informasi dan yang menerima informasi itu dapat adanya pertukaran pengetahuan di situ. Nah, lanjut, informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Sebagai benda yang nyata, informasi dilihat dari rangkaian simbol-simbol dan dapat ditangkap oleh panca indera manusia serta dapat saling dipertukarkan. Nah, jadi intinya itu apabila kita sudah menyebar informasi, nah informasi tersebut dapat disebarkan ke orang lain sebagai sumber ilmu pengetahuan yang nyata. Nah, terus di sini saya menjelaskan tentang definisi masyarakat informasi. Dalam kehidupan masyarakat modern, informasi diperlakukan sebagai sumber penting di semua bidang pembangunan, termasuk sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, pariwisata. Nah, cara negara mampu mendistribusikan informasi kepada masyarakat dan menempatkan SDM yang unggul ke bidang pekerjaan yang tepat. Jadi, kayak negara itu bisa menyaring masyarakatnya ke bidang yang tepat. Terus kurangnya informasi akan berdampak buruk pada pembangunan karena kebutuhan akan informasi yang semakin meningkat dari semua lapisan masyarakat. Maka kebutuhan akan suatu kebijakan dirasakan. Selanjut, dimensi masyarakat informasi. Sektor ekonomi, adanya perubahan bentuk pelayanan jasa. Terus distribusi pekerjaan, munculnya kelas profesional dan kelas teknis. Prinsip sumbu, ilmu pengetahuan adalah sumber utama. Terus adanya orientasi masa depan, pengadilan dan penghargaan terhadap teknologi. Terus yang terakhir pengambilan keputusan berbasis teknologi. Nah, lanjut ciri masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi ini menganggap ilmu pengetahuan menjadi sumber utama dalam dunia usaha atau entrepreneur dengan jurusan-jurusan tertentu yang menjadi penunjang. Terus ilmu pengetahuan menjadi aset bagi siapa saja. Terus ilmu pengetahuan mendongkrak kemajuan usaha atau strategi pemasaran. Lalu mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan dalam dunia mencari kerja. Terus adanya perkembangan budaya informasi. Diawali dengan adanya radio. Nah, teknologi pertama radio ini di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Siaran radio pertama adalah Batavia's Radio Vereniging dengan lokasi di Batavia. Terus, radio menjadi sumber informasi utama kala itu karena hampir semua informasi yang didapatkan warga Indonesia terdapat dari radio. Yang kedua ada televisi. Nah, lanjutan dari radio tadi ya. Stasiun televisi pertama Indonesia adalah TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Siaran pertamanya dilakukan pada 17 Agustus 1962, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Terus, kemudian satelit Palapa dimunculkan mulai dari 1963 sampai 1976. Nah, dari sinilah muncul stasiun-stasiun televisi swasta seperti sekarang. Yang pertama itu ada RCTI, kemudian SCTV, Antv, Indosiar, dan masih banyak lagi. Yang terakhir perkembangannya adalah internet. Nah, protokol internet pertama di Indonesia adalah UI NetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 24 Juni 1988. Nah, namun belum banyak diketahui oleh orang-orang. Baru pada tahun 1990, internet mulai dirasakan. Pada tahun 1994, muncul perusahaan bernama Indonet dan mulai dari sana orang-orang mulai mengetahui adanya internet. Kemudian ada karakteristik masyarakat informasi. Nah, karakteristik masyarakat informasi sendiri yang pertama terkena terpaan media massa dan komunikasi global.
Terus yang kedua ada sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Yang ketiga, ketergantungan pada media massa sangatlah besar. Yang keempat, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Yang kelima, mengakses informasi dengan kecepatan tinggi. Terus ini adalah pengaruh teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ekonomi. Terciptanya berbagai macam aplikasi untuk memfasilitasi perkembangan teknologi juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan bisnis, antara lain yang pertama e-banking, ya kayak ATM gitu kan sekarang bisa diakses dari rumah. Terus yang kedua ada e-commerce. Nah, e-commerce itu kayak online shop. Contohnya itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak. Yang ketiga ada e-wallet. Yang e-wallet itu adalah dompet digital. Contohnya itu ada Dana, Link Aja. Nah, manfaat dari pengaruh teknologi di bidang ekonomi itu, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena pembeli mengakses internet tidak dibatasi waktu dan tempat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Terus yang ketiga, kita tidak perlu repot-repot mencari apa-apa, harus keluar. Kan sekarang udah canggih, jadi bisa diakses di rumah. Terus pengaruh teknologi informasi bidang sosial. Nah, perubahan teknologi informasi membawa banyak dampak sosial, tidak hanya pola pikir, tapi juga keadaan kita menyikapi sesuatu. Nah, dampaknya itu antara lain kemajuan teknologi mempermudah kegiatan manusia. Terus komunikasi itu lebih mudah dan lebih cepat. Terus melahirkan generasi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu positifnya ya. Kalau negatifnya mungkin ada kemerosotan moral karena kita lebih cuek. Terus ya adanya gaya hidup yang kebarat-baratan, yang gengsi-gengsian. Terus adanya pola interaksi antar manusia itu berubah dari yang sebelumnya saling menyapa, kadang sekarang jadi saling tak kenal karena adanya sosial media. Terus menciptakan ketergantungan, apa-apa gadget, apa-apa internet. Nah, seperti itu. Terus melanjut ke pengaruh teknologi informasi bidang pendidikan. Teknologi informasi pada bidang pendidikan adanya tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan, contohnya e-learning, terus distance learning atau online, terus yang ketiga virtual university. Manfaatnya adalah informasi tentang pendidikan semakin cepat dan mudah diakses. Terus munculnya perpustakaan online atau perpustakaan digital. Terus biasanya bisa dilakukannya diskusi online dengan mudah, tanpa harus bertemu pun kita bisa melakukan via tadi Zoom, Google Meet, atau yang lain sebagainya. Terus pengaruh teknologi informasi pada bidang politik. Masyarakat bisa menerima laporan tentang kinerja pemerintah secara aktual dan transparan karena sistem teknologi yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, dampak positifnya adalah adanya e-government cepat, efektif, dan efisien. Lalu hubungan internasional lebih mudah antara kedubes sana dengan kedubes yang lain. Terus lebih ramah lingkungan. Terus yang terakhir dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu banyak hoax seperti berita tentang yang berita bohong, berita yang dipalsukan, terus saling fitnah sana sini. Terus yang kedua atau terakhir itu privasi sulit dijaga. Ya kan karena balik lagi ke teknologi informasi yang membuat semuanya itu lebih transparan. Terus pengaruh teknologi informasi di bidang budaya. Teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan dampak dan pengaruh terhadap budaya dan masyarakat, baik positif maupun negatifnya. Nah, positifnya itu memperluas budaya kita karena bisa disaksikan oleh banyak orang. Akan banyak akses untuk mendapatkan streaming, untuk mendapatkan tiket nontonnya sendiri. Nah, terus yang kedua, mengenalkan budaya kepada orang asing. Jadi, mengenalkan budaya kita kepada orang-orang yang orang asing luar negeri gitulah. Terus yang ketiga, banyak inovasi dalam setiap raganya. Terus dampak negatifnya adalah menghilangnya nilai adat dahulu, ya kan? Mungkin dimix dengan beberapa tarian dari luar, lagu dari luar, dan orang-orangnya mungkin ada juga yang dari luar. Terus
banyak dicampuri oleh budaya asing. Nah itu tadi sendiri ya menghilangnya nilai adat. Nah, yang terakhir adalah pengaruh teknologi informasi pada bidang pariwisata. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata dilakukan dengan menginput data-data tentang objek wisata, terus hotel atau penginapan, terus apa sih yang ada di lokasi tersebut, terus sedang ramai apa sih, kayak ada budaya apa yang lagi ditonjolkan, terus ada tradisi apa, terus adanya layanan, nah seperti kayak adanya sepeda, adanya rental mobil motor untuk mengelilingi wisata tersebut, dan adanya rute perjalanan. Terus yang dapat dikembangkan dari teknologi pada bidang pariwisata adalah e-tourism, yaitu penekanan pada online booking sebagai landasan dan langkah maju dalam pengembangan pariwisata Indonesia merupakan hal yang mutlak yang harus segera diterapkan oleh sektor pariwisata. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekeliruan, banyak salahnya, saya mohon maaf karena ya mungkin baru belajar juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.